Hai Sosius, dunia saat ini diwarnai dengan rasa saling tidak percaya dan rivalitas. Karenanya, gerakan non-blok harus bersatu dan membentuk paradigma baru untuk menjawab situasi tersebut. Ujar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pada pertemuan Menteri Luar Negeri Gerakan Non-Blok di New York pada bulan November tahun 2022. Kira-kira apa ya maksud dari perkataan Bu Retno pada pertemuan tersebut? Yap, benar sekali. Ungkapan Bu Retno tersebut menunjukkan adanya tekad untuk mewujudkan resolusi konflik di tengah berbagai konflik global yang terjadi. Resolusi konflik? Berat banget bahasanya. Sebenarnya, apa sih resolusi konflik itu? Yuk kita simak bareng-bareng. Resolusi konflik adalah upaya untuk menyelesaikan pertikaian dengan cara mencari solusi terbaik yang dapat memuaskan dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. Jadi, resolusi konflik bisa dibilang seperti proses negosiasi guna menemukan jalan keluar yang terbaik untuk semua pihak. Lalu, bagaimana seharusnya resolusi konflik itu dibuat? Tentunya, resolusi konflik harus dibuat berdasarkan keputusan yang objektif. Resolusi konflik harus dibuat tanpa adanya keberpihakan terhadap salah satu pihak. Resolusi konflik harus didasarkan pada kebutuhan seluruh pihak, sehingga seluruh pihak dapat menerima dan puas atas resolusi konflik yang disepakati. Tapi, Sosis pernah nggak sih ngalamin kesulitan ketika mencari solusi dalam sebuah konflik? Hal itu wajar terjadi karena pikiran kita sulit untuk berpikir rasional dan cenderung teralihkan dengan situasi konflik yang semakin memanas dan tidak kondusif. Jadi, gimana dong untuk membuat resolusi konflik yang baik? Untuk mencari solusi yang tepat, kita harus menenangkan diri dan mempertimbangkan lagi unsur-unsur yang ada dalam sebuah konflik. 3 unsur yang harus kita pahami, yaitu kepentingan, alternatif, dan identitas. Unsur yang pertama adalah kepentingan. Konflik seringkali terjadi ketika kita tidak memikirkan kepentingan kita dengan bijak. Keinginan menggebu-gebu untuk mewujudkan kepentingan pribadi dapat menyebabkan tabrakan kepentingan dengan individu lain. Makanya, untuk mencapai resolusi konflik, kita harus memikirkan kepentingan yang tepat dan berjangka waktu panjang. Unsur selanjutnya adalah alternatif. Mencari solusi lain sangatlah penting ketika kita menghadapi konflik. Kita harus mengidentifikasi pilihan alternatif dengan bijak agar tidak merugikan diri sendiri. Kita juga harus pandai bernegosiasi dengan pihak lain sehingga semua pihak merasa puas atas alternatif yang disepakati. Unsur yang terakhir adalah identitas. Konflik seringkali menyerang identitas seorang individu. Contohnya, ketika seorang pelajar tawuran, ada goncangan identitas dalam dirinya. Itu karena pada hakikatnya, tawuran bukanlah bagian dari identitas seorang pelajar. Menurut Stone, Patton, dan Hinn, untuk mengatasi konflik, kita harus memahami dan mencari masalah pada identitas kita. Contohnya, saya sebagai pelajar yang terlibat tawuran akan mengevaluasi permasalahan yang ada dalam identitas saya sebagai seorang pelajar. Saya tidak menaati peraturan sekolah, melakukan kekerasan, dan suka bolos. Evaluasi tersebut dapat memberikan resolusi konflik yang baik bagi diri kita dan orang lain. Oke, dari pembahasan tadi, kita dapat simpulkan bahwa resolusi konflik harus dibuat secara objektif dan bijak, berdasarkan 3 unsur yang ada dalam konflik tersebut. Nah, jadi begitu Sosius, jangan sampai kita salah dalam membuat resolusi konflik ya. Kalau kalian masih belum paham, silahkan tulis pertanyaan dan pendapat kalian di kolom komentar ya. Pantengin terus channel ini dan ikuti pembahasan kami selanjutnya. See you!